never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Pedro Acosta ngamuk, kecam Marc Marquez atas insiden kontak berbahaya di sprint race MotoGP Barcelona 2024. Pedro Acosta, pembalap muda berbakat dari tim Red Bull Gas Gas KTM, meluapkan kemarahannya kepada Marc Marquez, pembalap Gresini Racing, usai insiden yang hampir membuatnya mengalami kecelakaan serius. Kejadian ini berlangsung pada putaran pertama sprint race MotoGP Barcelona 2024, tepat setelah lampu start padam. Balapan di Catalunya dimulai dengan intensitas tinggi. Para pembalap yang memperebutkan posisi terbaik di tikungan pertama tampak saling bersaing ketat. Namun, jarak yang sangat rapat antara motor-motor yang melaju kencang menyebabkan beberapa pembalap terlibat dalam situasi berbahaya. Pedro Acosta, yang memulai balapan dengan penuh harapan, menjadi korban dari chaos ini. Pada tikungan tajam di putaran pertama, motornya bersentuhan dengan Marc Marquez, yang mencoba menyalip dari sisi dalam. Kontak tersebut mengakibatkan kerusakan serius pada bagian depan motor Acosta. Fairing depan motornya terlepas, membuatnya tidak mungkin melanjutkan balapan. Tidak lama setelah kembali ke paddock, Acosta langsung mengungkapkan kekesalannya. Dalam wawancara dengan media, ia secara terang-terangan menyalahkan Marc Marquez atas insiden tersebut. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Marc mengendarai dengan cara yang terlalu agresif, terutama di putaran pertama saat kami semua masih mencari ritme. Kontak itu merusak motor saya, dan saya tidak bisa melanjutkan. Balapan saya hancur bahkan sebelum sempat dimulai, ujar Acosta dengan nada penuh emosi. Pembalap muda asal Spanyol itu juga menambahkan bahwa kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi di level MotoGP, di mana para pembalap sudah seharusnya menunjukkan pengendalian diri yang lebih baik. Ketika dimintai tanggapan, Marc Marquez membela manuvernya dengan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari persaingan di MotoGP. Saya tidak melihat ada yang salah dengan apa yang terjadi. Balapan ini memang intens, terutama di awal. Saya mencoba mengamankan posisi, dan itu adalah insiden balapan biasa. Saya tidak pernah berniat merugikan Pedro Acosta, kata Marquez. Namun, pernyataan Marquez tidak cukup untuk meredakan emosi Acosta dan timnya. Red Bull Gas Gas KTM dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan protes resmi kepada Race Direction terkait insiden tersebut. Insiden ini menjadi sorotan besar di paddock MotoGP Barcelona 2024. Banyak pihak yang memberikan pendapat, baik yang mendukung maupun mengkritik Marquez. Beberapa pengamat menilai bahwa gaya balap agresif Marquez seringkali membawa risiko tinggi, sementara yang lain berargumen bahwa Acosta harus belajar menghadapi tekanan di level tertinggi. Sprint Race MotoGP Barcelona 2024 yang seharusnya menjadi panggung persaingan para pembalap papan atas kini diwarnai drama baru. Keputusan Race Direction untuk menyelidiki insiden ini akan menjadi perhatian banyak pihak, terutama mengingat Acosta merupakan salah satu bintang muda yang digadang-gadang menjadi penerus generasi MotoGP berikutnya. Dengan kontroversi ini, persaingan antara Pedro Acosta dan Marc Marquez dipastikan akan semakin memanas di seri-seri mendatang. Apakah Race Direction akan memberikan sanksi kepada Marquez, atau insiden ini akan dianggap sebagai bagian dari risiko balapan? Hanya waktu yang akan menjawab. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez cetak waktu tercepat ketiga di kualifikasi MotoGP Barcelona 2024, siap persembahkan podium untuk Gresini Racing. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali menunjukkan performa impresifnya di atas motor Ducati Desmosedici GP23. Pada sesi kualifikasi MotoGP Barcelona 2024 yang digelar di sirkuit Catalunya, Marquez berhasil mencatatkan waktu tercepat ketiga, hanya kalah dari dua nama besar lainnya, yaitu Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Aleix Espargaro, Aprilia Racing. Hasil ini menjadi sinyal kuat bahwa Marquez siap mempersembahkan podium bagi tim Gresini Racing dalam balapan utama. Sesi kualifikasi berlangsung sengit dengan banyak pembalap memperebutkan posisi terdepan. Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan,
tampil dominan dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 38,641 detik. Bagnaia membuktikan keunggulan Ducati GP24 yang menjadi favorit di musim ini. Namun, kejutan datang dari Aleix Espargaro yang tampil luar biasa di kandangnya. Pembalap Aprilia tersebut sukses merebut posisi kedua dengan selisih tipis 0,082 detik dari Bagnaia. Espargaro memanfaatkan penguasaan lintasan Catalunya dengan baik, mengungguli rival-rivalnya yang menggunakan motor lebih unggul secara teknis. Di posisi ketiga, Marc Marquez menjadi pembalap independen terbaik, mencatatkan waktu 1 menit 38,798 detik. Hasil ini semakin menegaskan kemampuan luar biasa Marquez dalam mengoptimalkan potensi Ducati Desmosedici GP23 miliknya. Marquez, yang sempat menghadapi musim sulit bersama Honda sebelum pindah ke Gresini Racing, kembali membuktikan bahwa kepindahannya ke Ducati adalah keputusan yang tepat. Meski tidak mengendarai motor pabrikan terbaru, Marquez mampu bersaing dengan pengguna GP24 seperti Bagnaia dan Jorge Martin. Ini adalah hasil yang positif. Kami bekerja keras sepanjang akhir pekan, dan motor GP23 menunjukkan potensi besar di sirkuit ini. Saya merasa percaya diri untuk balapan besok dan siap memperjuangkan podium, ujar Marquez dalam konferensi pers usai kualifikasi. Hasil ini menjadi angin segar bagi Gresini Racing, yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang musim 2024. Bos tim, Nadia Padovani, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya terhadap capaian Marquez. Marc telah membuktikan bahwa dia adalah pembalap dengan mental juara. Meski tidak menggunakan motor pabrikan, dia mampu bersaing di level tertinggi. Kami optimis podium sangat mungkin diraih besok, kata Nadia. Balapan utama MotoGP Barcelona 2024 diprediksi akan berlangsung seru. Bagnaia, sebagai pole sitter, menjadi kandidat terkuat untuk merebut kemenangan, namun tekanan dari Espargaro di depan publiknya sendiri bisa menjadi faktor penentu. Marquez, yang akan memulai balapan dari baris depan, berpeluang besar mencuri kemenangan jika mampu menjaga konsistensi dan memanfaatkan celah saat para pembalap terdepan bersaing ketat. Selain itu, perhatian juga tertuju pada Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Maverick Vinales yang masing-masing mengincar posisi podium. Dengan posisi start yang ideal dan performa yang menjanjikan, Marc Marquez siap untuk mempersembahkan hasil terbaik bagi Gresini Racing. Kami akan memberikan segalanya. Podium adalah target utama, tapi kami juga tidak akan menyerah jika ada peluang untuk menang, pungkas Marquez. Sprint race akan dilaksanakan nanti malam pukul 9, penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan aksi spektakuler Marc Marquez di Catalunya. Akankah ia mampu mengukir sejarah baru bersama Gresini Racing? Semua akan terjawab di lintasan. Perlahan tapi pasti, Marc Marquez rider andalan Gresini Racing tampil sebagai rider tercepat ke-8 di praktis MotoGP Barcelona 2024. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu talenta terbaik di ajang MotoGP. Setelah hasil yang kurang maksimal di sesi free practice FP1, Marquez memperbaiki performanya secara perlahan namun pasti. Pada sesi praktis MotoGP Barcelona 2024, Marquez berhasil mencatat waktu yang cukup kompetitif, menempatkannya sebagai rider tercepat ke-8. Hasil ini menjadi indikasi positif bagi Marquez dan tim Gresini Racing, yang terus bekerja keras menyesuaikan Desmosedici GP23 versi terbaru untuk karakteristik lintasan Catalunya, yang terkenal menuntut keseimbangan antara kecepatan dan manuver. Dalam praktis yang berlangsung di bawah kondisi trek yang optimal, Marquez tampil lebih percaya diri. Berbeda dari FP1, di mana ia kesulitan menemukan ritme, kali ini Marquez mampu mencatat waktu terbaiknya di pertengahan sesi dengan torehan 1 menit 39,361 detik, hanya terpaut 0,7 detik dari Francesco Bagnaia, rider tercepat yang menggunakan Desmosedici GP24. Marquez memulai sesi dengan pendekatan hati-hati, menghabiskan beberapa lap awal untuk menguji pengaturan baru pada suspensi dan elektronik. Namun, ketika memasuki lap-lap terakhir, ia mulai mendorong motor lebih agresif,
memperlihatkan performa yang jauh lebih stabil dibanding sesi sebelumnya. Kami melakukan beberapa perubahan setelah FP1, dan hasilnya cukup baik. Saya mulai merasa lebih nyaman dengan motor, meskipun masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki, ujar Marquez dalam wawancara setelah sesi. Desmosedici GP23 yang digunakan Marquez di Barcelona telah mendapatkan pembaruan signifikan, terutama pada sektor aerodinamika dan perangkat elektronik. Namun, pembaruan ini juga membawa tantangan tersendiri, karena memerlukan waktu bagi pembalap dan tim untuk menemukan setelan yang tepat. Di sirkuit seperti Catalunya, yang memiliki tikungan cepat dan panjang, kemampuan motor untuk tetap stabil saat cornering menjadi kunci utama. Marquez mengakui bahwa GP23 versi update memiliki potensi besar, tetapi ia masih dalam tahap adaptasi. Motor ini memiliki beberapa keunggulan, terutama saat akselerasi keluar tikungan. Tapi saya masih mencoba memahami bagaimana mengoptimalkan potensi penuh di sektor terakhir, yang cukup tricky di sini, tambahnya. Manajer tim Gresini Racing, Nadia Padovani, merasa puas dengan peningkatan yang ditunjukkan Marquez di sesi praktis. Menurutnya, hasil ini membuktikan bahwa kerja keras tim mulai membuahkan hasil. Mark adalah pembalap yang selalu memberikan umpan balik yang sangat detail, dan itu membantu kami membuat keputusan yang tepat. Peningkatan dari FP1 ke praktis adalah langkah besar, dan kami optimis bisa lebih kompetitif di sesi berikutnya, kata Padovani. Meskipun tampil lebih baik, Marquez tetap menghadapi tantangan besar untuk bisa bersaing di barisan depan. Rider-rider Ducati lain seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Enea Bastianini terus menunjukkan kecepatan luar biasa dengan Desmosedici GP24 mereka. Selain itu, rider dari pabrikan lain seperti Johan Zarco Honda dan Pedro Acosta, KTM, juga menunjukkan performa menjanjikan di sesi praktis, menambah ketatnya persaingan di sirkuit Catalunya. Dengan posisi ke-8 di sesi praktis, Marquez merasa optimistis untuk sesi kualifikasi. Fokusnya adalah terus memperbaiki sektor terakhir, yang menjadi titik lemah di sesi latihan. Kami masih memiliki pekerjaan rumah, terutama untuk meningkatkan kecepatan di tikungan cepat. Jika kami bisa menyempurnakan setelan motor, saya yakin bisa berada di posisi yang lebih baik saat kualifikasi, tegas Marquez. Sebagai pembalap tuan rumah, Marquez tentu membawa harapan besar dari para penggemar di Catalunya. Dengan ribuan penonton memadati tribun, atmosfer di sirkuit semakin memotivasi Marquez untuk memberikan hasil terbaik. MotoGP Barcelona 2024 menjadi salah satu momen penting bagi Marquez untuk membuktikan bahwa ia tetap kompetitif, bahkan dengan motor yang tidak secepat versi terbaru. Semua mata kini tertuju pada sesi kualifikasi, di mana Marquez diharapkan bisa kembali tampil memukau dan membawa kejutan bagi tim Gresini Racing. Bos Ducati curiga, Marc Marquez hanya finish P10 di FP1 MotoGP Catalunya Barcelona 2024 dengan Desmosedici EP23 versi update. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali menjadi sorotan di ajang MotoGP Catalunya Barcelona 2024. Namun kali ini, bukan karena performa gemilang seperti yang sering ia tunjukkan bersama Desmosedici GP23, melainkan hasil yang mengejutkan. Dalam sesi free practice 1, FP1, Marquez hanya mampu finish di posisi ke-10, sesuatu yang memicu kecurigaan dari bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Padahal, Marquez turun di sesi tersebut dengan menggunakan Desmosedici GP23 versi update, motor yang sebelumnya telah membawanya meraih podium dan bahkan kemenangan di beberapa seri sebelumnya, seperti di Phillip Island. Motor tersebut telah mengalami beberapa pembaruan pada aerodinamika dan perangkat elektronik untuk memberikan keunggulan lebih di sirkuit dengan karakter tikungan cepat seperti Catalunya. Dalam sesi FP1 yang berlangsung di bawah cuaca cerah, Marquez terlihat kesulitan sejak awal. Meskipun sempat mencatat waktu lap yang kompetitif, ia tidak mampu mempertahankan kecepatannya di sektor terakhir, yang dikenal membutuhkan kombinasi handling dan stabilitas motor. Hasilnya, ia tertinggal hampir 0,9 detik dari pembalap tercepat, Jorge Martin yang menggunakan Desmosedici GP24. Performa Marquez ini tentu saja berbeda dari ekspektasi banyak pihak.
Sebagai salah satu pembalap yang dikenal mampu mengoptimalkan performa motor, hasil di luar 10 besar menjadi anomali, terlebih dengan dukungan teknis dari Ducati yang telah memberikan pembaruan signifikan pada GP23 miliknya. Gigi Dall'Igna, bos Ducati Corse, tidak dapat menyembunyikan rasa penasarannya atas hasil ini. Dalam wawancara setelah FP1, Dall'Igna mengungkapkan bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Marc adalah pembalap yang selalu mampu memanfaatkan potensi maksimal dari motornya. Melihat dia hanya finish di posisi ke-10 dengan Desmosedici GP23 yang telah kami tingkatkan, tentu membuat kami bertanya-tanya. Kami akan mengevaluasi semua data untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ujar Dall'Igna. Dall'Igna juga mengindikasikan bahwa hasil Marquez mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi trek atau strategi tim Gresini. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa ada masalah teknis yang belum terdeteksi. Beberapa analis MotoGP berspekulasi bahwa Marquez mungkin sedang mencoba strategi berbeda untuk FP1. Mengingat rekam jejaknya yang sering menyimpan kecepatan terbaik untuk sesi-sesi berikutnya, hasil ini bisa saja merupakan bagian dari taktik untuk mengumpulkan data lebih dalam tanpa terlalu memaksakan motor. Namun, teori ini juga mendapat tantangan, mengingat Catalunya adalah salah satu sirkuit favorit Marquez. Sebagai pembalap tuan rumah, Marquez biasanya tampil habis-habisan untuk mengesankan para pendukungnya. Ketika dimintai komentar, Marquez mengaku bahwa ia dan tim masih mencari pengaturan terbaik untuk EP23 di Catalunya. Kami mencoba beberapa konfigurasi baru pada motor hari ini, dan hasilnya belum sesuai dengan harapan. Tapi ini baru FP1. Kami masih punya banyak waktu untuk memperbaiki diri, jelas Marquez dengan nada optimistis. Ia juga menambahkan bahwa pembaruan pada GP23 memberikan sensasi berbeda, terutama pada bagian aerodinamika, yang masih membutuhkan penyesuaian lebih lanjut. Dengan Takaki Nakagami yang memimpin FP1 dan pembalap Ducati lainnya seperti Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini berada di posisi 5 besar, tekanan bagi Marquez semakin besar. Ducati berharap pembaruan pada GP23 akan membuat Marquez mampu bersaing ketat dengan pengguna Desmosedici GP24. MotoGP Catalunya Barcelona 2024 akan menjadi ujian nyata bagi Marquez dan tim Gresini Racing. Akankah mereka mampu bangkit di sesi berikutnya, atau hasil FP1 ini menjadi indikasi awal masalah yang lebih besar? Semua mata kini tertuju pada sesi FP2 dan kualifikasi untuk melihat apakah Marquez mampu membuktikan bahwa GP23 versi update masih memiliki potensi untuk bersinar. Marc Marquez cetak rekor lap time tercepat di tes privat Barcelona, buat Davide Tardozzi bangga dengan debut mengguncang di atas Desmosedici GP25. Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia balap motor setelah mencatatkan lap time tercepat dalam tes privat di sirkuit Barcelona Catalunya. Pada tes ini, Marquez mencoba prototipe terbaru Ducati, Desmosedici GP25, dan menunjukkan penampilan yang mengesankan dengan kecepatan dan konsistensi yang luar biasa. Tes privat ini dilakukan secara tertutup, namun hasilnya sudah mulai ramai dibicarakan di paddock MotoGP, terutama setelah kabar bahwa Marquez berhasil mencetak waktu tercepat dalam sesi tersebut. Performa yang ia tunjukkan di lintasan membuat tim manajer Ducati, Davide Tardozzi, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Tes privat di sirkuit Barcelona ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan Marquez dan Ducati Lenovo untuk menghadapi musim 2025. Setelah resmi meninggalkan Gresini Racing dan bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez segera mendapatkan kesempatan untuk menguji coba Desmosedici GP25 yang dirancang khusus untuk menghadapi ketatnya persaingan MotoGP 2025. Tes ini menjadi kesempatan emas bagi Marquez untuk beradaptasi lebih awal dengan Desmosedici, sambil memberikan masukan penting bagi tim Ducati untuk menyempurnakan motornya sebelum tes pramusim resmi dimulai. Desmosedici GP25 yang dijajal oleh Marquez membawa sejumlah perubahan dari versi sebelumnya, terutama pada sektor aerodinamika, distribusi bobot, dan kontrol elektronik yang disesuaikan agar lebih sesuai dengan gaya balap agresif Marquez. Kombinasi karakter motor baru ini terbukti cocok dengan Marquez, yang segera memperlihatkan performa optimalnya. Tidak hanya mampu beradaptasi dengan cepat,
Marquez juga sukses mencatatkan rekor lap time tercepat di sesi tersebut, mengalahkan catatan waktu sebelumnya di Barcelona yang pernah dicetak oleh sejumlah pembalap top. Penampilan impresif Marquez dalam tes privat ini tidak luput dari perhatian Davide Tardozzi, yang terus memantau perkembangan sang pembalap baru tim Ducati Lenovo. Sebagai tim manajer, Tardozzi merasa sangat puas dengan apa yang dilihatnya di lintasan Barcelona. Melalui wawancara singkat kepada media, Tardozzi tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya terhadap hasil tes Marquez yang luar biasa. Mark telah menunjukkan penampilan luar biasa yang membuat kami sangat bangga. Melihat adaptasi cepatnya dengan Desmosedici GP25 dan bagaimana ia memecahkan rekor waktu lap di sini menunjukkan bahwa kami telah membuat keputusan tepat dalam rekrutnya. Saya sangat menantikan apa yang akan ia capai bersama kami di musim depan, ungkap Tardozzi dengan penuh antusias. Menurut Tardozzi, tes ini tidak hanya tentang kecepatan tetapi juga tentang bagaimana Marquez bisa merasakan kontrol dan stabilitas pada Desmosedici GP25 yang baru. Dia sangat kagum dengan bagaimana Marquez mampu menemukan batas maksimal motor dalam waktu singkat. Kecepatan adaptasi ini, diakui Tardozzi, melebihi ekspektasi Ducati dan menjadi pertanda baik bagi masa depan kerja sama mereka. Dalam sesi tes yang berlangsung selama beberapa jam tersebut, Marquez berhasil memanfaatkan setiap lap untuk mengekstrak performa maksimal Desmosedici GP25. Ia tidak hanya mencetak rekor lap tercepat, tetapi juga konsisten menunjukkan waktu yang mengesankan di setiap putaran. Ini menunjukkan bahwa Marquez benar-benar nyaman dan mampu mengendalikan Desmosedici dengan presisi tinggi, bahkan ketika menjalani simulasi balapan. Rekor lap time yang dicetak Marquez ini juga menjadi indikasi bahwa Desmosedici GP25 memiliki potensi besar untuk bersaing di musim depan. Motor ini terbukti mampu mendukung Marquez dalam melibas lintasan dengan kecepatan optimal, terutama pada sektor-sektor teknis yang selama ini dikenal menjadi tantangan bagi Ducati. Marquez sendiri tampak puas dengan hasil tes ini dan menyatakan bahwa Desmosedici GP25 adalah motor yang stabil, bertenaga, dan memiliki akselerasi yang luar biasa. Kami menjalani tes yang sangat baik hari ini. Desmosedici GP25 ini memiliki keseimbangan yang sangat baik dan memberikan saya kepercayaan diri saat melibas tikungan cepat. Saya senang bisa mencetak waktu lap yang bagus, tapi ini baru awal. Kami akan terus berusaha menyempurnakan performa motor ini menjelang musim 2025, ujar Marquez usai sesi tes. Keberhasilan Marquez dalam mencetak lap tercepat di Barcelona membawa dampak positif bagi Ducati secara keseluruhan. Bagi Davide Tardozzi, ini adalah hasil yang diharapkan sejak lama dan menjadi bukti bahwa keputusan untuk merekrut Marquez adalah langkah yang sangat tepat. Tardozzi menyatakan bahwa tim Ducati Lenovo kini merasa semakin optimis menghadapi musim 2025 dengan Marquez sebagai pembalap andalan mereka. Melihat hasil ini, kami semakin yakin bahwa kombinasi antara Ducati dan Marquez akan menjadi kekuatan yang tak terbendung di musim depan. Mark bukan hanya pembalap hebat, tapi ia juga memiliki visi dan kemampuan teknis yang mampu membantu kami meningkatkan performa motor. Ini adalah sinyal yang sangat positif, dan kami siap untuk bekerja lebih keras agar Desmosedici GP25 menjadi lebih sempurna, tambah Tardozzi. Dengan tes privat ini, Ducati semakin percaya diri bahwa mereka telah menciptakan motor yang sesuai dengan kebutuhan Marquez, serta mendukung gaya balapnya yang penuh agresi. Kombinasi antara kecerdikan tim teknis Ducati dan insting balap Marquez terlihat semakin solid, dan ini membuat para penggemar semakin tidak sabar menantikan aksi mereka di MotoGP 2025. Pencapaian Marquez dalam tes privat ini juga mengirimkan pesan yang jelas kepada para pesaing di grid MotoGP. Lap tercepat yang dicetak oleh Marquez menunjukkan bahwa Desmosedici GP25 telah mencapai performa yang dapat memberikan ancaman serius di musim 2025. Rival-rival Ducati, termasuk para pembalap dari tim Honda, Yamaha, dan bahkan sesama Ducati seperti Francesco Bagnaia dari tim pabrikan, kini harus bersiap menghadapi kombinasi berbahaya antara Marquez dan Ducati. Sementara itu, tim manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyatakan bahwa meski mereka merasa puas dengan hasil tes privat ini, masih ada beberapa aspek yang akan mereka tingkatkan. Tardozzi dan tim teknis Ducati akan terus berusaha menyempurnakan Desmosedici GP25 berdasarkan masukan dari Marquez agar motor tersebut bisa mencapai performa puncaknya. Dengan pencapaian yang luar biasa dalam tes privat ini,
Marc Marquez dan tim Ducati Lenovo tampaknya sudah siap menyongsong musim MotoGP 2025 dengan penuh percaya diri. Rekor lap tercepat di Barcelona menunjukkan bahwa Marquez telah beradaptasi dengan baik pada Desmosedici GP25, dan dengan dukungan dari tim teknis serta Davide Tardozzi, ia diyakini akan menjadi kekuatan besar yang patut diwaspadai oleh setiap rival di musim depan. Tardozzi menyebutkan bahwa tes ini adalah awal yang sangat baik bagi mereka dan menjadi motivasi tambahan untuk terus bekerja keras. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.